Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, alhamdulillah pada hari ini kita melakukan pembelajaran untuk pertemuan yang kedua kalinya dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemarin kita sudah mempelajari untuk bab pertama kaitannya dengan Asmaul Husna. Anak-anak sekalian, Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik itu jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya ada 99. Kita kemarin mempelajari hanya 4 Asmaul Husna saja. Apa kemarin? Yang pertama adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Anak-anak sekalian, dengan adanya Asmaul Husna, kita diharapkan bisa mempertebal keimanan kita. Kita tahu bahwasanya keimanan manusia itu naik turun, tebal tipis. Terlebih kaum muda. Anak-anak sekalian, termasuk kalian tergolong generasi muda. Masa mudanya masih lama. Potensi naik turunnya masih besar. Maka untuk awal generasi muda kalian perlu disiapkan, perlu dilatih untuk selalu mengenal Allah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengenal Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Yang kemarin kita telah pelajari yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dengan Asmaul Husna tersebut tentu diharapkan anak-anak bisa menambah sendiri yang jumlahnya ada 99. Jadi untuk beberapa pertemuan ke depan saya harapkan anak-anak sekalian terbiasa dan bahkan bisa sampai menghafalkan. Pak Mustain yakin bahwasanya anak sekalian sudah pernah hafal dulu waktu di jenjang SD atau MI, sudah terbiasa atau bahkan sudah hafal. Maka sekarang harus dipertahankan, dibiasakan. Sangat bagus sekali untuk masa-masa pembelajaran kalian. Dibiasakan membaca bahkan setiap hari setelah sholat ataupun setiap mau belajar. Maka dengan membaca ataupun menghafal Asmaul Husna, harapan besar bagi kita semua, terutama kalian adalah generasi muda masa belajar, yang nantinya bisa mendapatkan ilmu yang barokah manfaat dan bisa dilancarkan di dalam mencari ilmu dan rezekinya dilancarkan. Tentu rezeki kalian itu lewat orang tua. Dengan kalian rajin belajar, maka rezeki orang tua insya Allah akan terus mengalir dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai lupa niatnya ketika belajar ya, niat thalabul ilmi, niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menghilangi kebodohan diri sendiri dan orang lain, dan nantinya untuk bisa mensiarkan agama Allah. Kalian dengan belajar rajin dan tekun ini juga termasuk apa? Termasuk berjuang mempertahankan agama. Dengan rajinnya sampean, dengan banyaknya saudara-saudara kita yang rajin belajar, maka ini menunjukkan syiar agama kita, dan agama Islam syariat-syariatnya terjaga oleh kalian dengan
dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik anak-anakku sekalian, kembali ke topik tadi, Asmaul Husna, Al-Khabir, Al-Alim, itu Al-Basir, kemudian As-Sami. Al-Alim, sifat Asmaul Husnanya Allah yang artinya maha mengetahui, itu diharapkan kita bisa meneladani dari sikap tersebut. Allah maha mengetahui, maka kita harus terus mencari ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Ilmu Allah yang telah diberikan kepada manusia termasuk kita, itu kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah maka sangat-sangat jauh atau sangat-sangat kecil yang telah diberikan kepada manusia. Pernah diumpamakan bahwasanya ilmu yang diturunkan untuk manusia itu seperti lidi yang dicelupkan di lautan, kemudian diangkat dan tetesan ini ilmu yang diberikan kepada manusia di dunia. Dan ini dibagi oleh manusia-manusia sejak dulu sampai nanti, sampai akhir. Maka sudah seharusnya kita itu rendah hati, jangan sombong kalau kita mungkin juara kelas atau mendapatkan ranking, maka tetap kita rendah hati. Dan perlu kita ketahui, berarti semua ilmu yang ada di dunia itu adalah ilmunya Allah. Kalau kita niati thalabul ilmi, maka kita mendapatkan pahala. Ilmu itu apa saja, dan semua ilmu itu kalau digunakan dengan semestinya itu akan bernilai ibadah. Dari sekian banyak ilmu, tentu ada pemilahan ilmu mana yang paling utama untuk dipelajari. Salah satunya adalah kita mencari ilmu agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Seperti tadi dicontohkan bahwasanya kalau kita pandai, kalau kita juara kelas, itu seperti pohon padi yang semakin berisi semakin merunduk. Jangan semakin berisi semakin tidak merunduk. Nanti kalau kena angin maka akan terjang dan akan patah dan jatuh. Maka kalian sebagai seorang pelajar harus dijaga sikapnya, menghormati, menghargai temannya. Kita bisa membantu, menolong teman ketika membutuhkan. Teman yang belum bisa kita bantu agar bisa paham. Seperti tadi, niat kita untuk menghilangkan kebodohan kita dan juga kebodohan orang lain. Tapi ingat, nanti beda konteksnya, beda kondisinya. Seperti ketika ujian, nggak boleh nyontek, ya nggak boleh nyontek. Ini ujian mengerjakan sendiri-sendiri. Ini sebagai bentuk latihan kita, sebagai bentuk koreksi kita, sebagai bentuk introspeksi diri kita. Kita selama ini belajarnya semangatnya sampai mana? Kita selama ini belajarnya sampai mana? Mana yang belum bisa, mana yang sudah bisa, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditingkatkan. Ya, ini harus bisa membedakan. Nanti waktu ujian nyontek, nanti waktu ujian
contek-contekan sama teman turun-turunan nggak boleh kalau itu. Nanti kalau di luar boleh dikasih tahu temannya ini begini begini begini. Dan jangan sampai takut kalau mengajarin temennya ilmunya hilang, ilmunya berkurang. Enggak, dengan kita mengajari teman, membantu teman, maka ilmu kita akan semakin tambah, dan tentu ilmu itu akan selalu terjaga, semakin ingat. Itu yang diharapkan dari sifat Asmaul Husna Al-Alim, sifatnya Allah Al-Alim Maha Mengetahui. Kita diharapkan semakin rajin belajar dan terus belajar. Ingat, belajar tidak harus di sekolah, dimanapun itu bisa digunakan untuk belajar. Seperti tadi, bahwa kita juga bisa merenungkan ciptaannya Allah. Dengan merenungkan ciptaannya Allah, maka diharapkan bisa mempertebal iman kita, bisa menambah ilmu dan wawasan. Selain sekolah, di luar juga bisa digunakan untuk mencari ilmu. Mungkin anak-anak sekalian waktu sore atau malam menambah ilmu lagi, belajar mengaji di TPQ ataupun di Madin. Itu Bapak juga sarankan demikian, karena untuk menambah ilmunya. Di masyarakat bermain pun juga bisa menambah ilmu. Maka dari itu pentingnya introspeksi diri, pentingnya koreksi diri. Baik, itu anak-anak sekalian, saya harapkan ini merupakan awal dari KBM pembelajaran kita. Ini menjadi pemacu kita untuk terus belajar ke depan. Kemudian anak sekalian, yang perlu kita teladani juga sifat Asmaul Husnanya Allah Al-Khabir. Al-Khabir, perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha waspada. Adalah apa? Hendaknya kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Harus teliti, harus waspada. Ojo sembrono, ojo kesusu. Lakukanlah dengan teliti, dengan waspada dan sabar. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Ini Al-Khabir yang bisa kita terapkan dalam sikap kita, dalam keseharian, terutama dalam pembelajaran. Anak-anak sekalian, ketika belajar yang cermat, yang teliti. Mungkin ada yang belum paham, ditanyakan. Maka di antara manfaat andaikan anak sekalian belajar musyawarah dengan teman-temannya, itu adalah ini akan menambah ketelitian, kecermatan. Mungkin waktu sekolah ketika diajarkan mungkin paham, namun mungkin ketika di rumah ada yang lupa, atau pemahaman antara sampean dengan yang lain ini berbeda. Maka ketika musyawarah ini akan menemukan pemahaman yang sama, atau bahkan bisa menambah wawasan yang baru. Nah, adapun bentuk musyawarah bisa belajar kelompok, atau mungkin di rumah bertanya kepada saudaranya atau orang tuanya untuk dikoreksi. Nah, ini sangat penting untuk mutolaah, murojaah, atau mengulang atau mempelajari pelajaran yang sudah diterima. Dan kelanjutannya nanti ada sejenis latihan tugas. Nah, ini manfaatnya juga untuk menambah ketelitian kita di dalam belajar ataupun aktivitas yang lainnya. Nah, itu nanti salah satu tugas kalian untuk membuat sebuah
contoh atau perilaku kalian, di mana letak sikap kalian dalam meneladani al-khabir, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, untuk yang berikutnya adalah contoh sikap meneladani as-sami. As-sami itu apa tadi anak-anak? Maha mendengar. Apa yang bisa kita teladani atas sifatnya Allah as-sami, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Sekali lagi, kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika kita mengucapkan harus hati-hati. Difikirkan dulu apakah yang kita nanti ucapkan ini menimbulkan orang lain sakit hati atau tidak. Meskipun toh kadang tidak semua bisa menerima, setidaknya kita memikirkan dulu apa yang mau diucapkan atau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan yang baik atau diam. Ini artinya begitu pentingnya ucapan kita. Bahkan ada yang mengatakan setajam-tajamnya pedang masih tajam lidah. Artinya apa? Ucapan kita ini sangat-sangat mempengaruhi, sangat-sangat tajam dan sulit untuk dianulir. Maka melatihlah diri kita untuk selalu berucap yang baik, berkata yang baik, mengatakan terlebih dahulu difikirkan madorotnya apa, apakah ada yang nanti tersakiti atas kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Maka kayak tadi, kita perlu introspeksi diri setidaknya setiap hari. Ketika kita mau tidur, coba kita biasakan. Saya sehari mau mengatakan apa tadi? Saya sehari tadi mengatakan apa? Saya tadi bergaul dengan teman apa saja? Dia angan-angan. Mungkin ada peristiwa tertentu yang mungkin seharusnya tidak terjadi. Maka kita introspeksi diri, oh ini berarti besok jangan sampai terpelang. Oke. Itu as-sami. Jadi Allah selalu mendengar perkataan kita, bahkan mengerti di dalam hati kita, terbesit dalam hati kita saja sudah tahu. Maka sebelum mengatakan pun kita harus terlatih untuk tidak menghadirkan di dalam hati kita perasaan yang tidak baik. Mungkin iri, jangan sampai. Allah tahu, Allah mendengar. Kerentak hati kita. Mau ngerasani jangan sampai. Ngadu-ngadu apalagi jangan sampai. Ingat Allah Maha mendengar. Selain itu juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Nah, ini penting bagi kalian generasi muda. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Kalian sudah punya HP, gunakan sebaik-baiknya. Informasi sampean tangkap, sampean seleksi, harus itu, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Di samping itu kalian harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Media sosial sekarang liar, ya, harus selalu mendekat kepada
orang-orang tua, kakak-kakaknya, selalu minta arahan, minta pendapat, jangan langsung ditelan mentah-mentah, atau tanya kepada siapa yang senior, gurunya, orang tuanya ya. Ini pengaruh besar. Kalian sudah pegang HP. Ini peka, tapi juga harus selektif. Informasi diterima, disaring, benar tidaknya. Kebiasaan-kebiasaan kita ketika kita sampean mendapat informasi, mulai dari bisik-bisik, mulai dari cerita teman, harus diseleksi dulu. Jangan langsung disebarkan, ditabayun, tabayun, dijelaskan realisasinya seperti apa, benar apa tidak, tanyakan pada pelakunya, atau ditanyakan pada orang-orang lain yang mungkin ada hubungannya. Jadi jangan langsung di-share, jangan langsung disebarkan, jangan-jangan nanti hoax. Nah, ini kalau sudah seperti itu tersebar dan itu barang hoax, dan itu bisa menimbulkan fitnah, naudzubillah min dzalik. Laksana kita menyebarkan bibit-bibit kesehatan, laksana kita menyebarkan bibit-bibit dosa. Kita mengucapkan sekali, kita bercerita sekali kepada orang lain, maka orang lain akan menyebarkan begitu cepat dahsyatnya. Laksana orang ketika berjalan atau lari atau naik kendaraan dengan membawa bulu-bulu yang lembut sekali, dan itu lepas darinya bertebaran kemana-mana. Ketika kembali, maka orang tersebut tidak akan menemukan bulu-bulu tadi, karena sudah bertebaran kemana-mana kena angin yang kencang. Inilah bahayanya hoax, bahayanya fitnah. Nah, sekarang banyak yang pegang HP, jadi kalau dapat info-info diseleksi dulu, harus selektif, harus dibiasakan mulai sekarang ya. Itu. Kemudian al-bashir, perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat. Kita yakin Allah Maha melihat segalanya. Lantas bagaimana kalau demikian? Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rekreasi, kalau kita holiday mana-mana, jangan sampai lupa kita renungkan bahwa ini ciptaannya Allah. Seperti tadi, itu bisa menambah wawasan ilmu kita. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Selain ciptaannya Allah, juga kita harus pandai melihat permasalahan. Seperti tadi, ini permasalahannya ini mulai dari awal benar atau tidak. Kalau benar, harus kita teliti apakah benar-benar ini kenyataan atau tidak. Jangan sampai terbawa arus, jangan sampai terbawa emosi. Namun jangan lupa juga, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Kita harus selalu introspeksi di diri. Boleh kita melihat kelebihan, dan jangan sampai lupa kita melihat kekurangan. Kaitannya ilmu, kita lihat teman saudara kita seatas kita, biar menambah semangat kita untuk terus belajar. Kalau kaitannya masalah rezeki ekonomi, kita lihat saudara kita sebawah kita, maka demikian akan menambah rasa syukur kita kepada Allah, karena kita telah diberi rezeki oleh Allah dan masih ada saudara kita yang ada di bawah kita. Jangan kebalik, masalah kaitannya ilmu, sampean melihat teman saya itu enjoy santai, teman saya itu belum bisa, nggak apa-apa, saya juga nggak bisa. Jangan seperti itu, nanti akan semakin kendor, semakin malas. Harus dilihat seatasnya, teman saya bisa, saya kenapa nggak bisa? Saya harus bisa. Makannya sama, ya, makannya sama, minumnya sama, kenapa nggak bisa? Bukunya juga sama, gurunya juga sama, pelajaran juga sama, maka saya harus bisa.
Ini untuk mensupport kita untuk terus rajin dan semangat belajar biar tidak putus asa. Besok harus lebih baik dari sekarang. Sekarang harus lebih baik daripada kemarin gitu. Dan juga tadi jangan sampai kebalik melihat kaitan masalah rezeki, harta benda, melihat atasannya nanti ulap. Nanti kita nggak akan bersyukur kepada Allah. Wah, saya kok dapatnya sekian, saya kok dapatnya sekian. Wah, nanti nggak bersyukur-syukur ini nanti. Kita harus melihat saudara kita sebawahnya. Alhamdulillah, meskipun kita masih makan hanya dengan lauk kerupuk, alhamdulillah. Bayangkan saudara kita yang belum bisa makan sehari atau hanya makan sekali dalam sehari. Harus kita bersyukur. Itu anak sekalian, itu tadi sikap perilaku kita yang diharapkan sebagai bentuk cerminan dari sifat-sifat Allah Al-Basir, As-Sami, Al-Khabir, dan Al-Alim. Jadi terlebih kita, kalian sebagai generasi muda, sebagai pelajar, harus rajin terus belajar dan terus belajar. Lihat atas, tinggikan cita-cita kalian setinggi langit, dan terus waspada di dalam melakukan aktivitas apapun. Waspada, teliti. Orang Jawa mengatakan sak bejo-bejone wong si bejo wong eling lan waspodo. Maka selalu ingat dan waspadalah ya. Kalian sering mendengar di televisi, waspadalah ini. Dan juga As-Sami zaman harus selalu orang yang peka terhadap informasi. Generasi muda, generasi masa depan dengan kemajuan teknologi, jangan sampai zaman ketinggalan, jangan sampai gaptek. Google Classroom harus bisa, absen pakai Google Form harus bisa. Belum bisa belajar ya, belajar minta temannya, saudara, kakaknya, atau orang tuanya, atau cari di YouTube, internet bagaimana caranya belajar dan terus belajar. Saya yakin kalian bisa dan lebih pintar daripada guru-guru kalian. Itu yang hari ini Bapak saya sampaikan. Semoga untuk materi hari ini bisa kita kembangkan, bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan, dan tentunya bisa bermanfaat pada kita semuanya dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.